Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu. Jadi Ibu sesuai kontrak kita kemarin, saya kesini untuk melakukan pengkajian penjajakan keluarga tahap 3. Di sini saya akan menanyakan mengenai fungsi keluarga Ibu dan coping keluarga Ibu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Untuk waktunya 10 sampai 15 menit, tempatnya di sini saja ya Ibu. Oke, di sini saya akan sambil catat-catat supaya saya nggak lupa ya Ibu. Oke. Sebelumnya, bagaimana keadaan kesehatan Mbak di rumah? Untuk sekarang itu karena lagi musim hujan Mbak ya, jadi sering batuk. Sering batuk ya. Lalu, bagaimana suasana di rumah Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus bagaimana keadaan ventilasi di rumah Mbak? Apakah bagus ventilasinya atau buruk? Baik. Baik ya. Kalau area untuk membuang sampah di rumah Mbak bagaimana? Untuk tempat sampah ada tersedia, jadi kami kalau misalnya ada sampah itu nggak sempat bermalam, langsung dibuang. Langsung dibuang ya. Berarti sampahnya nggak sampai menumpuk. Enggak sampai Lalu kalau di rumah bagaimana penampilan atau kebersihan keluarga Mbak di rumah, misalnya berapa kali mandi di rumahnya atau sikat giginya bagaimana? Untuk mandi alhamdulillah rutin Mbak, 2 kali sehari gitu. Rutin ya. Berarti nggak ada masalah kebersihan ya Nggak Mbak? ada masalah kebersihan. Oke, bagaimana dengan penyakit yang sering diderita? Apakah ada di keluarga Mbak? Misalnya penyakit yang sering, misalnya flu, batuk, apakah ada? Jarang Mbak sih, kecuali musim hujan aja. Oh, kecuali saat musim hujan aja Iya, ya. musim hujan aja. Oke. Sebelumnya apakah keluarga Mbak ada penyakit turunan? Mungkin hipertensi. Hipertensi. Iya. Hipertensi itu dari mana Mbak? Itu dari ibu saya ada, dari nenek saya juga ada hipertensi. Oh, jadi dari ibu dan nenek Mbak ya Iya. hipertensi. Lalu apakah ada penyakit kronis di dalam keluarga Mbak seperti penyakit menular? Tidak ada. Oh, tidak ada ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan apakah ada kecacatan? Tidak ada. Tidak ada juga. Kalau saya boleh tahu bagaimana pola makan di keluarga Mbak? Pola makan Iya. mungkin saya jadi yang kurang, saya makannya kurang teratur. Kurang teratur ya Mbak ya. Kalau saya boleh tahu kenapa Mbak makannya bisa kurang teratur? Karena mungkin pengaruh stres juga Mbak. Stres. Kalau di keluarga Mbak, kalau yang lain bagaimana pola makannya? Alhamdulillah bagus, saya aja nih. Biasanya kalau makan itu Mbak dan keluarga Mbak biasanya berkumpul bersama atau makannya sendiri-sendiri? Kalau lagi liburan berkumpul bersama, tapi kalau misalnya tidak liburan makannya sendiri-sendiri. Oh, jadi itu seperti kebiasaannya. Ya. Lalu bagaimana pola istirahat orang-orang di rumah? Pola istirahatnya ya umum saja bagus. Berarti tidak ada ya keluarga Mbak atau Mbak sendiri yang mengalami insomnia? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, berarti pola istirahatnya baik-baik aja ya Mbak. Nih, saya mau nanya mengenai kondisi emosi. Mungkin dari kondisi emosi Mbak sendiri bagaimana? Kalau kondisi emosi itu bisa dijelaskan bagaimana Mbak? Mungkin saat ini mungkin Mbak dalam masa-masa labil atau bagaimana, atau lagi nggak mood? Kalau emosi yang berlebihan yang meledak-meledak enggak sih Mbak. Kecuali kalau misalnya lagi banyak tugas, lagi banyak kerjaan, kadang moodnya itu kurang baik. Moodnya kurang baik. Kalau di keluarga Mbak mungkin orang tua Mbak kalau kondisi emosinya apakah ada kayak mungkin saat ada marah sama anaknya emosinya memuncak gitu? Oh enggak ada, orang tua saya nggak pernah memperlihatkan seperti itu. Nah ya. Lalu bagaimana, apakah ada kebiasaan buruk pada Mbak? Mungkin kebiasaan buruk itu aja makanannya. Oh, yang makan kita Iya, makannya. Oke. Bagaimana dengan mungkin keluarga Mbak, apakah ada kebiasaan buruk misalnya merokok, itu bisa jadi kebiasaan buruk? Nggak ada Mbak. Nggak
keluarga saya nggak ada. Oke. Di dalam keluarga Mbak ini pengambilan keputusannya bagaimana, Mbak? Kalau pengambilan keputusan mungkin dominan ke ibu ya, karena ibu yang sehari-hari menemani, jadi mungkin lebih dominan ke ibu. Oh, jadi pengambil keputusan utama di dalam keluarga Mbak itu ibu Mbak ya. Oke. Lalu bagaimana apakah di dalam keluarga ibu, keluarga Mbak ataupun Mbak sendiri apakah ada ketergantungan seperti obat-obatan atau bahan-bahan lain misalnya micin? Mungkin penyedap rasa itu Mbak, iya karena biasalah ibu-ibu ya kalau misalnya masak itu kebanyakan micin. Bagaimana pelayanan kesehatan di area sekitar rumah Mbak? Apakah dekat atau jauh? Kalau pusat kesehatan dekat aja Mbak, Oh, ada dekat. posyandu dekat gitu Mbak. Ada motornya Mbak? Ada. Jadi mudah aja ya diakses. Lalu kalau saya boleh tahu bagaimana tingkat pendidikan di dalam keluarga Mbak? Tingkat Mungkin dari pendidikan bagaimana? ayah, Ayah pendidikan terakhirnya terakhirnya S1. S1. Kalau ibu Ibu juga S1. S1. Kalau Mbak sendiri? Kalau saya sendiri saat ini masih Oh, kuliah. masih kuliah. Bagaimana dengan adik Mbak? Masih sekolah. Masih sekolah. Itu tingkatannya tingkat berapa? Masih sekolah dasar. Oh, masih SD ya. Kalau saya boleh tahu bagaimana hubungan antara keluarga Mbak, mungkin hubungan antara ayah dan anak, istri dan suami. Oh, saya boleh tahu. Hubungan kami baik Mbak ya, karena kan semuanya masih satu rumah. Oke. Berarti perannya masing-masing itu terjalani. Terjalankan. Oke. Lalu bagaimana hubungan Mbak dan keluarga Mbak dengan orang lain? Mungkin tetangga sekitar. Tetangga ya. Iya. Mungkin itu lebih ke ibu ya, karena ibu yang lebih sering bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Kalau saya karena jarang keluar, jarang bertemu tangga, jadi mungkin kurangnya di saya. Berarti hubungan dengan sekitar baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Lalu bagaimana dengan kegiatan organisasi sosial? Mungkin ada tuh kayak ibunya ikut arisan atau bapaknya sering ikut ronda malam, atau Mbak sendiri ada ikut kegiatan organisasi sosial? Kalau bapak mungkin ini ronda malam, Ronda bapak rutin ke ronda malam. Tapi kalau ibu sama saya juga sering ikutnya senam. Oh, senam ibu RT. Oh, senam ibu RT. Gitu, ya. Oh, jadi di sekitaran RT Mbak ini memang dilaksanakan senam? Iya, dilaksanakan tuh hari Minggu, Oh. jadi seminggu sekali. Jadi setiap minggu ya Mbak? Ya, setiap minggu. Terus saya mungkin tanya bagaimana Mbak kalau biasanya di rumah sama keluarga Mbak itu kalau sholatnya bagaimana? Kalau sholatnya mungkin kalau sholat maghrib dan isya itu berjamaah. Oh, berjamaah ya. Tapi kalau selebihnya karena bapak juga sibuk juga, jadi mandiri sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Lalu di keluarga Mbak apakah ada keyakinan kesehatan, misalnya nih pakai gelang penangkal gitu, ada nggak Mbak? Nggak ada Mbak. Oh, nggak ada ya. Nggak pakai yang begitu-begituan. Nggak ada. Oke. Mungkin misalnya ada keluarga Mbak yang sakit, minta apa? Air, baca doa, ada nggak Mbak? Nggak ada. Oh, nggak ada kayak gitu. Jadi murni ke pelayanan kesehatan. Iya. Sebelumnya apakah ada tabu-tabu dalam keluarga Mbak, misalnya karena budaya yang Mbak miliki? Kalau budaya itu mungkin ini aja Mbak, lebih dominan ke waktu maghrib ya, karena saya perempuan jadi kadang bilang sama ayah itu jangan keluar maghrib, jadi maghrib itu sudah harus di dalam rumah. Mungkin itu aja sih Mbak. Oke. Kalau saya boleh tahu tulang punggung keluarga Mbak siapa ya? Tulang punggung masih di ayah. Oh, masih di ayah. Untuk penghasilannya Masih masih di ayah ya. Berarti yang mengurus penghasilan ini ibu. ya ibu. Oke. Bagaimana dengan keadaan ekonomi Mbak di rumah? Untuk ekonomi alhamdulillah stabil Oh, aja. alhamdulillah stabil. Oke. Misalnya nih di dalam keluarga Mbak ini mengalami seperti krisis ekonomi. Bagaimana cara Mbak atau keluarga Mbak mengatasinya?
krisis ekonomi ya. Iya. Mungkin kami ke keluarga meminta bantuan kepada keluarga terlebih dahulu. Apakah Mbak ada tabungan kesehatan? Tabungan kesehatan ada. Oh, ada. Apa itu, Mbak? Nah, selain kita punya tabungan kesehatan juga untuk fasilitas berupa BPJS juga ada. Mbak ada BPJS ya. Berarti semua keluarga Mbak itu ada BPJS? Ada. Kalau saya boleh tahu ya, menurut Mbak ini masalah kesehatan apa yang mungkin bisa dihadapi oleh keluarga saat ini? Mungkin saya lebih ke hipertensi Mbak ya, karena kan bisa dibilang semacam penyakit keturunan ya, dari ibu saya ada, nenek saya juga ada. Mungkin bagaimana keluarga Mbak mengambil keputusan mengenai kesehatan ini, apakah mau dibawa berobat atau dibiarkan? Kalau untuk kesehatan mungkin berobat Mbak, iya, Umi nggak memikirkan ini itu kalau misalnya berhubungan dengan kesehatan. Kalau minum obat hipertensinya rutin Mbak? Rutin. Oh, rutin. Misalnya nih ada anggota keluarga Mbak yang sakit, apakah keluarga Mbak atau Mbak sendiri merawatnya atau bagaimana? Iya, dirawat. Bagaimana dengan lingkungan sekitar rumah Mbak, apakah bersih atau bagaimana? Bersih. Oh, bersih ya. Oh, bersih, berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Seperti pembuangan sampahnya nggak ada? Nggak ada masalah. Saya boleh tahu bagaimana mungkin Mbak sendiri mengatasi stres yang Mbak alami? Mungkin kalau saya lebih ke healing Oh, atau healing. ibaratnya jalan-jalan, liburan. Bagaimana mungkin Mbak sendiri merespon stres Mbak itu? Gimana ya, kalau dibilang stres itu responnya ya mencari peralihan Mbak. Mencari peralihan. Saya tidak menunggu di satu tempat, misalnya nih saya stres dengan perkuliahan ya saya nggak akan di kamar aja, saya mungkin lebih main-main dengan adik atau misalnya ponakan, mengalihkan. Berarti mengalihkan ya Mbak. Sebelumnya Mbak mungkin saya bisa melakukan pemeriksaan pada Mbak seperti ya, boleh, tekanan silakan. darah ya. Boleh saya minyak tangannya Mbak? Kiri atau kanan? Kanan. Oke Mbak, Jadi gimana hasilnya? ini Mbak tensinya 110/90 ya. Itu normal nggak Mbak? Iya, normal. Kita bisa meriksa dulu ya Mbak suaranya. Oke, normal ya Mbak. Iya. Sebelumnya boleh saya tahu tinggi badan Mbak berapa? Tinggi badan saya 167. Oh, 167. Dan kalau berat badan? Berat badannya 56. Oh, 56 ya. Dan sebelumnya apakah ada Mbak mengalami keluhan? Ada keluhan? Oh, nggak ada keluhan ya. Oke. Mungkin untuk keluarganya yang lain, saya akan kontrak waktu lagi untuk melakukan pemeriksaan fisik ini ya. Mungkin kalau saya boleh tanya nih,
bagaimana pandangan keluarga Mbak terhadap masalah yang ada? Oh, masalahnya seperti apa dulu Mbak? Mungkin masalahnya seperti berkelahi antara suami istri atau mungkin ada kerenggangan, bagaimana Mbak? Oh, berkelahi ini maksudnya dalam keluarga saya. Ya mungkin Oke. tetangga gitu. Biasanya kalau ibu lagi berselisih pendapat dengan bapak nih, itu kami nggak terlibat biasanya. Jadi orang tua itu lebih menyelesaikan di kamar saja berdua. Kecuali kalau misalnya permasalahan itu sudah melibatkan anak ataupun dengan keluarga, maka kami biasanya dipanggil duduk bersama, diluruskan, diselesaikan bersama. Jadi untuk permasalahan itu lebih ke kekeluargaan aja sih, Oh, Mbak. keluarga gitu. Berarti pandangannya terhadap masalah bagus Bagus saja ya. Mungkin Mbak baik. Mungkin hanya itu yang mungkin saya tanyakan. Iya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Sebelumnya apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau begitu mungkin saya bisa langsung pulang. Mbak juga bisa langsung melanjutkan kegiatan yang Ya. Mbak lakukan. Dan sebelumnya bagaimana kalau kita mengucapkan alhamdulillah bersama ya, karena sudah diberikan kelancaran. Mungkin Mbak, saya permisi dulu karena memang sudah selesai ya penjajakan kita ini. Oke. Sebelumnya saya permisi ya Mbak. Ya. Assalamualaikum.